Assalamualaikum teman-teman. Jumat sore libur tahun baru ya. Saya sempat khawatir tidak dapat GR karena informasi dari Gecol ada R147 dengan sopir Pak Ruhimat itu di KPR. Tapi setelah saya telepon Pak Ruhimatnya, ternyata bisnya mogok, trouble ya, masuk di garasi dan penumpangnya malah dioper ke 176. Dan alhamdulillah karena jalanan kosong dari arah tempat saya kerja ke Kampung Rambutan ini cukup cepat ya, cuma setengah jam, biasanya 1 jam bahkan lebih. Nah di sini ternyata ada R176 yang baru saja masuk, dan ini adalah Kang Ujang Galon Ugals ya. Begitu saya masuk baru ada 4 penumpang dan alhamdulillah dapat hot seat lagi di bangku kedua dari kiri ya. Sore itu masih belum begitu ramai, tapi semakin lama penumpangnya semakin ramai dan akhirnya bis ini penuh juga ya. Terus Kang Asep sebagai sopir siap berangkat, tapi ternyata yang berangkat duluan malah R156 jurusan Pangandaran. Nah itu kondekturnya itu yang badannya tegap, rambutnya cepak itu ya. Dulu ada yang seperti itu, dulu saya lupa namanya ya, panggilannya kopral. Dan banyak bagasi juga, baik itu bagasi penumpang maupun paket titipan. Baru saja lewat bus premium. Kalau bus premium ini pasti sudah penuh ya. Biasanya habis maghrib baru berangkat, ini malah belum setengah 6 sudah jalan. Kebetulan tadi di Kampung Rambutan ini ketemu beberapa teman ya, yang juga sebagian ikut di R176. R176 ini trayeknya Kampung Rambutan, lintas Lebak Bulus dan menuju Sidoarjo. R156 sudah penuh, bahkan penumpang di bangku kondektur juga ada 2, sehingga dia segera berangkat dan digantikan oleh bis yang lain. Nah yang sedang ambil gambar itu tukang foto KPR ya, silahkan tebak sendiri. Usai R156 meninggalkan posisi, masuk R154. Riang sekali itu ibunya itu. Nah coba bayangkan teman-teman, ini penumpang pada membawa barang banyak-banyak ya. Rupanya sudah ada pengumuman kalau bis akan segera diberangkatkan. Jadi penumpang yang tadi kongko-kongko di luar ngopi itu masuk ke bis. Ada di arah Mas, ini jalur Pantura arah timur ya, Jawa Timuran. Nah ini R154 menggantikan posisi R156 yang sudah berangkat duluan. Kita berangkat. Nah yang baju merah putih itu adalah kuncennya GR ya.
Kalau info-info mengenai Gapuraning Rahayu di Kampung Rambutan, tanya ke orang itu. Itu namanya Teguh. Dan itu tadi ada penumpang yang terkewer-kewer lari keluar ya, karena mau ke kamar kecil. Dan Teguh ada di depan menutupi mata kamera ya. Dia menduduki posisi bangku kondektur, sehingga bangku kondekturnya terisi semua. Dan Kang Ujang harus upacara bendera, berdiri di ruang depan bangku kondektur, dan baru saja naik di tikungan keluar ya, dekat Kodam apa-apa itu ya. Sebenarnya itu bukan Kodam juga, karena itu Diskum TNI AD ya kantornya. Ini naik penumpang padahal sudah berlebih ya, jadi dia duduk di lantai. Dan senangnya saya ini bis langsung masuk di Jalan Baru, jadi tidak muter di Pasar Rebo. Muter di Pasar Rebo itu agak menyebalkan karena pengamennya nggak ramah, suka sedikit-sedikit intimidasi ke telinga gitu ya, suaranya banyak. Nah, karena sudah kelewat pintu tol masuk, maka kita labas aja menuju Ceger. Kayaknya ini pintu tolnya ikut yang Prengapus ya, atau mana ya, kita kurang jelas. Tapi yang jelas ini kita ada di sisi tol dan kita ikut di jalur umum. Mungkin ada 60-an penumpang ya, banyak sekali pokoknya, karena bangkunya itu kalau dipaskan ya 50. Yang belakang sepertinya juga ada yang di balkon di atas, dan juga yang di lantai di depan. Nah, kita antri di pintu tol ya. Di seberang sana kelihatan kalau jalannya ya ramai lancar, tidak tersendat. Saya sudah siap-siap sebenarnya kalau tersendat, sudah bawa bekal makanan, pisang. Walaupun saya sebenarnya lupa ya kalau bawa pisang. Dan itu terlihat Kang Ujang lagi ngitung peruntungan ya. Banyak sekali uangnya, lembaran merah dan lembaran biru. Karena memang tiketnya itu tarifnya 150, jadi uang yang dipegang hanyalah 100.000 dan 50.000. Dan kalau melihat dari sisi bonus ya, kalau 60 ya tahu sendiri ya, kalau 45, 55 itu berapa. Sudah membahas di postingan sebelumnya bahwa untuk penumpang itu kelipatan berapa ya, kalau yang pertama kan di atas 35 itu 200, kemudian 45, 55 dan 65 itu nanti bonusnya 2 kali lipat ya dari yang sebelumnya. Dan tak seperti biasa, ternyata pembangunan pelebaran jalan sudah selesai dan ini jalannya benar-benar kosong di jalur 1. Jalur 1 ini dulu kalau nggak salah ini cor ya, jadi nggak tahu kalau ini jalur 1 dikiranya adalah bahu jalan. Jadi pinter sekali ini Pak Asep memilih jalur yang kiri yang masuk ke arah Cipularang. Singkat cerita nih ya, kita sudah masuk di pintu tol Cileunyi di KM 156. Nah, ini adalah terowongan Cileunyi Interchange ya. Ini apa namanya, kalau interchange itu tumpang susun itu ya.
Dan itu udah mirip Metropolitan benar ya di sisi Cilenyi ini. Triple decker gitu ya, sudah ke triple decker. Dan Kang Ujang ini masih mencoba mencari peruntungan untuk memasukkan beberapa penumpang di pinggir jalan Cilenyi. Namun demikian itu tarifnya tetap 150 dan akan dicek di rumah makan oleh checker ya. Checker untuk sore ini Pak Buce ya. Kita masuk di pukul 8 malam dan langsung saja kita skip masuk di Limbangan. Cukup sepi ya teman-teman, jadi kita bisa jalan lancar. Kalau boleh diceritakan, tadi di rumah makan saya ketemu juga dengan personil R139 ya, Gecol, yang membawa 51 penumpang. Saat ini nggak tahu itu sudah dijadikan adat atau bagaimana, setiap memasuki rumah makan di Genarasa itu kap mesin dibuka untuk pendinginan dan untuk pengecekan. Dan hebatnya lagi R176 lupa nutup kap mesin. Ini adalah simpang Garut Tasikmalaya. Di depan kosong, bis ini melaju. Ini sebenarnya kalau saya sempat mengabadikan ya banyak momen-momen bagus, cuma saya nggak sempat. Lebih prioritas ke pegangan ya, karena bisnya ternyata melajunya kencang sekali dan tadi sempat ngeblong beberapa bis ya, beberapa kendaraan. Jadi ceritanya dari Simpang Nagrek sampai ke ini ya, ke Malangbong ini ada jalur lurus, dan di Limbangan ya kayak kalau salah ya. Itu banyak sekali ngantri dan bis ini langsung ambil kanan lurus sekenceng-kencengnya. Jadi saya malah deg-degan nggak sempat memvideokan. Oke, kita masuk di SPBU-nya Cihaur. Tadi sempat menunggu beberapa saat untuk isi solar karena ternyata jatah solarnya sudah habis. Bukan karena diisikan di bis ini, tapi ternyata untuk kode barcode-nya dipakai oleh bis yang lain, sehingga R176 ini menggunakan barcode-nya pariwisata ya, R182. Jadi menurut Pak Asep memang penggunaan barcode ini agak diacak ya. Satu perusahaan sih nggak masalah ya, satu perusahaan bis. Jadi mana yang bisa ya dipakai, dan kita ini sudah masuk di Pul Gapuraneng Rahayu di Ciamis. Di sini tadi kita masuk melalui pintu keluar malahan ya, karena apa? Karena jalurnya padat sekali. Bahkan terjadi antrian. Sempat khawatir juga kalau antriannya makin mengular, kita akan terhambat cukup lama. Tapi ternyata tidak, tiba-tiba saja jalurnya dijalankan oleh Pak petugas ya. Jadi kita dapat celah, terus kita masuk. Di depan itu banyak mobil berhenti, ada mobil damkar juga. Ternyata tak jauh dari Pul GR ini barusan terjadi kebakaran. Sebuah bengkel mobil kebakaran ya, terbakar hebat. Dan ketika kami lewat, bengkel tersebut tinggal puing-puing. Jadi sudah benar-benar habis terbakar. Nah, itu mobil damkarnya di depan, mengantri di belakangnya adalah ambulan ya.
siap siaga jika terjadi sesuatu. Oh, itu tuh. Dan kita langsung saja Itu yang disemprot-semprot itu. melaju menuju ke arah Jawa Tengah. Wah, habis. Nah, mengisi kesibukan ini ada penumpang di bagian depan dan Kang Ujang ya, bermain-main HP. Katanya bisa ada penghasilan dari situ ya kalau untung. Kita masuk di jalurnya Karangkamulyan. Ada Budiman di depan, itu Budiman DL ya, Budiman Pangandaran Bandung, DL 144. Memang untuk jalur-jalur Pangandaran terus Parangpucung ya yang menuju Bandung ini menggunakan bis-bis lawas 1518 ya, Don King Long. Pernah juga saya melihat ada DS Don King Shot itu yang dari Pangandaran arah ke barat. Kurang tahu apakah Bandung atau mana, tapi sepertinya memang arah Bandung. DS atau Don King Shot ini adalah Mercedes-Benz dengan 4 silinder. Nah, ini jalur lingkar Karangkamulyan. Kita coba menyalip Budiman di sebelah, dan ini terus gas terus ya Kang Asep ya. Mau ngejar yang di depannya. Tampak itu Teguh menempelkan muka di kaca depan. Mungkin kurang jelas penglihatannya. Mau melihat siapa sih yang mengemudi mobil di depannya sehingga susah disalip. Dan ternyata di depan sini ada truk mogok ya di sebelah kiri. Tanpa sedikit pun persiapan, bis terus melaju ke atas dan ternyata sampai di depan ada mobil yang keteteran. Nah, itu adalah Toyota Yaris tahun lawas, agak keteteran, mungkin sopirnya belum akrab benar dengan lokasi di sini. Kang Ujang sedikit jengkel dengan mobil tersebut, tapi sebenarnya yang seperti itu nggak boleh dilakukan karena bisa berbalik ke kita ya. Dan ternyata memang tadi sempat ketenggak, nggak bisa jalan lagi karena tenaganya terkuras dan perlu persiapan untuk kembali nanjak lagi. Baik teman-teman, ini kita sudah mau sampai di titik turun ya. Mungkin sampai di sini dulu. Kita jumpa kapan-kapan. Salam.